2015 membawa Anto, seorang karyawan swasta dari Jakarta, menuju Kota Kembang, Bandung. Sebuah proyek penting menuntut kehadirannya selama beberapa hari di sana. Sebagai penyuka sejarah dan bangunan tua, Anto sengaja mencari penginapan yang berbeda dari hotel-hotel modern pada umumnya. Pilihannya jatuh pada Hotel Van Oranje, sebuah nama samaran untuk salah satu hotel tua peninggalan zaman kolonial Belanda yang terkenal dengan arsitekturnya yang megah dan cerita-cerita masa lalunya. Ia memesan kamar melalui aplikasi daring, tertarik oleh foto-foto interior klasiknya. Anto belum pernah menginap di hotel tersebut sebelumnya, namun ia pernah mendengar selentingan kabar dari teman-temannya tentang suasana hotel itu yang sedikit berbeda, terkadang dikaitkan dengan cerita-cerita mistis. Namun, Anto bukanlah tipe orang yang terlalu percaya pada hal-hal seperti itu. Baginya, cerita hantu hanyalah bumbu penyedap untuk bangunan bersejarah, menambah nilai eksotisnya. Ia lebih fokus pada kenyamanan dan keunikan pengalaman menginap di tempat bersejarah. Perjalanan dari Jakarta ke Bandung berjalan lancar. Setibanya di Bandung, udara sejuk menyambutnya. Ia segera menuju hotel yang terletak di kawasan strategis, dikelilingi bangunan-bangunan tua lainnya. Rasa penasarannya semakin besar saat taksi yang ditumpanginya mulai memasuki area hotel. Ia membayangkan akan menghabiskan malam-malamnya dengan tenang setelah seharian bekerja, menikmati suasana tempo dulu. Dalam benaknya, ia sudah merencanakan untuk sedikit berjalan-jalan di sekitar hotel pada malam hari, menikmati arsitektur kolonial di bawah cahaya lampu kota. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa pengalamannya di Hotel Van Oranje akan jauh dari kata tenang, dan justru menjadi salah satu malam paling menegangkan dalam hidupnya. Tugas kantor yang seharusnya menjadi fokus utama, perlahan akan tersisih oleh pengalaman gaib yang tak terduga. Keputusannya memilih hotel ini, yang didasari ketertarikan pada sejarah dan arsitektur, tanpa ia sadari telah membawanya menuju sebuah gerbang ke dimensi lain, di mana penghuni masa lalu masih enggan untuk pergi dan terkadang menyapa tamu yang datang. Anto, dengan segala rasionalitasnya, akan segera diuji oleh sesuatu yang berada di luar nalar logika. Memasuki lobi Hotel Van Oranje, Anto disambut oleh kemegahan arsitektur kolonial yang masih terjaga. Langit-langit tinggi, pilar-pilar kokoh, lantai marmer tua, dan perabotan kayu antik menciptakan atmosfer yang megah sekaligus sedikit suram. Udara di dalam lobi terasa berbeda, lebih dingin dari udara luar, dan ada semacam keheningan yang terasa berat, meskipun ada beberapa tamu dan staf hotel yang berlalu lalang. Lukisan-lukisan besar bergaya Eropa kuno menatap dari dinding, seolah mengawasi setiap gerak-gerik. Proses check-in berjalan lancar. Resepsionis yang ramah menyerahkan kunci kamar nomor 301 kepada Anto. Tidak ada yang aneh dalam proses itu, tidak ada peringatan atau tatapan aneh dari staf hotel. Anto menerima kunci itu tanpa prasangka apa-apa. Ia kemudian diantar oleh seorang bellboy menuju kamarnya yang terletak di lantai 3. Lorong-lorong hotel terasa panjang dan sepi, dengan karpet tebal yang meredam suara langkah kaki. Cahaya lampu temaram semakin menambah kesan lawas. Setibanya di depan kamar 301, Anto merasakan sedikit keanehan. Hawa di depan pintu kamar terasa lebih dingin dibandingkan sepanjang lorong tadi. Bellboy membuka pintu dan mempersilakan Anto masuk. Kamar itu cukup luas, dengan perabotan kayu gelap yang tampak tua namun terawat. Jendelanya besar, menghadap ke taman belakang hotel yang rimbun. Sekilas, tidak ada yang salah dengan kamar itu. Namun, setelah bellboy pergi dan Anto sendirian di dalam kamar, ia mulai merasakan suasana yang berbeda. Ada aura yang tidak bisa dijelaskan, semacam perasaan sedang diperhatikan. Udara di dalam kamar terasa pengap meskipun jendela tertutup rapat dan pendingin ruangan belum dinyalakan. Anto mencoba mengabaikan perasaan itu, menganggapnya hanya sugesti karena ia tahu hotel ini adalah bangunan tua. Ia meletakkan kopernya, membuka jendela untuk membiarkan udara segar masuk. Saat itulah ia mencium aroma aneh yang samar, seperti campuran bunga melati dan tembakau cengkeh, aroma khas zaman dulu yang entah datang dari mana.
Aroma itu hanya sekejap, lalu menghilang. Anto kembali mencoba berpikir rasional, mungkin saja ada tamu lain yang sedang merokok kretek atau ada bunga melati di taman. Ia memutuskan untuk mandi dan bersiap-siap untuk pertemuan bisnisnya sore itu, berusaha menepis segala firasat buruk. Setelah menyelesaikan urusan pekerjaannya di luar hotel, Anto kembali ke kamar 301 pada malam hari. Ia merasa cukup lelah dan ingin segera beristirahat. Suasana di lorong lantai 3 terasa lebih sepi dan mencekam dibandingkan siang hari. Lampu-lampu temaram kini seolah menciptakan bayangan-bayangan aneh di sudut-sudut lorong. Sesampainya di depan kamarnya, perasaan dingin dan diawasi itu kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Anto membuka pintu kamar dan masuk. Hal pertama yang ia sadari adalah suhu kamar yang terasa sangat dingin, padahal ia yakin tidak meninggalkan pendingin ruangan dalam keadaan menyala. Ia memeriksa saklar AC, dan memang dalam posisi mati. Hawa dingin ini terasa tidak wajar, menusuk tulang. Ia mencoba menghidupkan AC untuk mengatur suhu, namun hawa dingin yang aneh itu seolah tidak terpengaruh. Ketika ia sedang meletakkan tas kerjanya di atas meja, ia mendengar suara lirih dari arah kamar mandi, seperti suara orang bersenandung lagu berbahasa Belanda kuno. Anto terdiam, jantungnya mulai berdebar. Ia memberanikan diri memanggil, "Halo? Siapa di sana?" Tidak ada jawaban. Suara senandung itu berhenti seketika. Dengan hati-hati, Anto membuka pintu kamar mandi. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Keran air tidak menetes, jendela kamar mandi tertutup rapat. Anto mencoba menenangkan dirinya. Mungkin hanya suara dari kamar sebelah yang terdengar samar, atau mungkin hanya imajinasinya karena kelelahan. Ia memutuskan untuk memesan makan malam melalui layanan kamar. Sambil menunggu pesanan datang, ia duduk di kursi dekat jendela, mencoba membaca buku. Namun, konsentrasinya buyar. Perasaan diawasi semakin kuat, seolah ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Ketika makanan datang, petugas layanan kamar tampak sedikit terburu-buru meletakkan nampan dan segera pergi setelah Anto menandatangani tagihan. Anto merasa ada yang aneh dengan sikap petugas itu, seolah ia tidak ingin berlama-lama di dekat kamar 301. Setelah petugas pergi, Anto kembali sendirian. Suasana hening, namun keheningan itu terasa penuh, seolah ada kehadiran lain yang tak terlihat sedang berbagi ruangan dengannya. Malam semakin larut. Anto mencoba untuk tidur setelah makan malam. Ia mematikan lampu utama dan hanya menyisakan lampu tidur kecil di samping tempat tidur. Suasana kamar menjadi remang-remang. Saat itulah gangguan-gangguan halus mulai terasa lebih intens. Aroma bunga melati yang tadi siang hanya tercium samar, kini kembali muncul, lebih kuat dan pekat, memenuhi seluruh ruangan. Aroma ini datang dan pergi secara tiba-tiba, membuat Anto merinding. Tidak lama kemudian, ia mulai mendengar suara-suara aneh. Pertama, suara langkah kaki ringan di dalam kamar, seperti orang berjalan mondar-mandir di atas lantai kayu, padahal kamar itu dilapisi karpet tebal. Lalu, terdengar suara kursi kayu berderit pelan, seolah ada seseorang yang baru saja duduk atau bangkit dari kursi di sudut ruangan. Anto menahan napas, berusaha mendengarkan lebih jelas. Suara itu nyata, bukan berasal dari luar kamar. Ia mencoba mengabaikannya, memejamkan mata lebih erat, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya suara pipa air atau kayu bangunan yang memuai di malam hari. Namun, suara berikutnya membuatnya benar-benar terjaga dan ketakutan. Ia mendengar suara tangisan perempuan yang sangat lirih, terdengar pilu dan menyayat hati. Suara tangisan itu seolah datang dari dekat jendela. Anto memberanikan diri membuka mata perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Anto menyalakan semua lampu di kamar. Suara tangisan itu langsung berhenti. Aroma melati pun perlahan memudar. Ia duduk di tepi tempat tidur, jantungnya berdegup kencang. Rasa kantuknya hilang seketika, digantikan oleh rasa takut yang mulai menjalar. Ia sadar bahwa ia tidak sendirian di kamar ini. Ada,
sesuatu yang sedang berusaha berkomunikasi atau mungkin hanya menunjukkan keberadaannya. Ia meraih ponselnya, berniat menelepon temannya atau sekadar mencari pengalih perhatian. Namun, sinyal ponselnya tiba-tiba hilang sama sekali. Padahal tadi siang sinyalnya penuh. Ini menambah kejanggalan dan rasa terisolasinya. Anto merasa terjebak di dalam kamar itu, ditemani oleh kehadiran tak kasat mata yang semakin berani menunjukkan eksistensinya di tengah keheningan malam yang mencekam. Rasa takut membuat Anto tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk tetap terjaga dengan semua lampu menyala. Ia duduk di kursi, mencoba membaca lagi, namun matanya terus awas mengamati sekeliling ruangan. Keheningan terasa menekan. Tidak ada suara aneh lagi untuk beberapa saat, namun perasaan diawasi tidak pernah hilang. Sekitar pukul 2 dini hari, ketika rasa lelah mulai mengalahkan rasa takutnya dan matanya terasa berat, kejadian berikutnya terjadi. Saat ia sedang menunduk membaca, dari sudut matanya ia menangkap gerakan di depan cermin besar lemari pakaian. Ia mengangkat kepala perlahan. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Di dalam pantulan cermin, untuk sekian detik, ia melihat sosok perempuan berdiri di belakangnya. Sosok itu mengenakan gaun panjang berwarna putih kusam, model Eropa kuno. Wajahnya sangat pucat, dengan rambut hitam panjang tergerai menutupi sebagian wajahnya. Matanya menatap kosong ke arah Anto melalui pantulan cermin. Anto terlonjak kaget dan langsung berbalik. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Ia kembali menatap cermin, hanya ada pantulan dirinya sendiri yang tampak pucat dan ketakutan. Tubuhnya gemetar hebat. Itu bukan ilusi, ia yakin sekali dengan apa yang dilihatnya, meskipun hanya sekilas. Sosok itu nyata, penampakan klasik, noni Belanda, yang sering ia dengar dalam cerita-cerita hantu hotel tua. Rasa takutnya mencapai puncak. Ia ingin segera lari keluar kamar, tetapi kakinya terasa lemas. Ia mencengkeram ponselnya, berharap sinyal kembali muncul agar ia bisa meminta bantuan atau setidaknya berbicara dengan seseorang. Namun, layar ponsel tetap menunjukkan tidak ada layanan. Ia merasa benar-benar sendirian menghadapi teror ini. Penampakan sekilas itu meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Gambaran wajah pucat dan tatapan kosong itu terpatri jelas di benaknya. Ia tidak lagi bisa menyangkal bahwa kamar 301 memang berpenghuni. Sosok itu mungkin adalah arwah penasaran dari masa lalu hotel ini, yang masih terikat dengan tempat ini dan menunjukkan dirinya kepada tamu tertentu. Anto hanya bisa berdoa dalam hati, memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan yang lebih buruk. Setelah penampakan di cermin, Anto tidak berani lagi memejamkan mata. Ia duduk meringkuk di sofa, terus-menerus melafalkan doa-doa yang ia hafal. Suasana kamar terasa semakin berat dan menindih. Hawa dingin yang tadi sempat menghilang setelah lampu dinyalakan, kini kembali lagi, bahkan terasa lebih menusuk dari sebelumnya. Napas Anto sampai mengeluarkan uap tipis di udara kamar yang dingin membeku. Tiba-tiba, pintu kamar mandi berderit terbuka perlahan dengan sendirinya. Tidak ada angin, jendela masih tertutup rapat. Pintu itu terbuka sedikit, menampakkan kegelapan di dalamnya. Anto terpaku menatap pintu itu, bulu kuduknya berdiri semua. Ia tidak berani bergerak, hanya bisa menatap ngeri. Setelah terbuka beberapa saat, pintu itu membanting tertutup dengan keras, menimbulkan suara dentuman yang mengejutkan di tengah keheningan. Belum hilang rasa kagetnya, kini giliran pintu utama kamar yang mulai bergetar hebat. Gagang pintu bergerak naik turun dengan kasar seolah ada seseorang di luar yang berusaha mendobrak masuk. Namun, tidak terdengar suara langkah kaki atau suara orang dari luar lorong. Pintu itu berguncang hebat selama beberapa detik, lalu berhenti. Anto menahan napas, mengira mungkin ada gempa bumi kecil, tapi ia tidak merasakan getaran lain di lantai atau perabotan. Ini adalah teror fisik pertama yang ia alami. Jika sebelumnya hanya suara, aroma, dan penampakan sekilas, kini, penghuni kamar itu mulai berinteraksi secara fisik dengan benda-benda di sekitarnya.
Rasa takut Anto berubah menjadi kepanikan. Ia merasa tidak aman, seolah sosok gaib itu bisa melakukan apa saja padanya. Ia benar-benar ingin keluar dari kamar itu secepatnya. Ia memberanikan diri bangkit dari sofa, berniat mengintip dari lubang intip pintu utama. Dengan langkah gemetar, ia mendekati pintu. Namun, sebelum ia sempat mengintip, terdengar suara ketukan pelan 3 kali dari sisi luar pintu. Dege! Jantung Anto serasa mau copot. Ia yakin tidak ada orang di luar sana. Ia mundur perlahan, kembali ke sofa, dan memutuskan untuk tidak membuka pintu apapun yang terjadi hingga pagi datang. Malam itu terasa sangat panjang dan penuh teror. Menjelang subuh, Anto masih terjaga, duduk di sofa dengan lampu kamar menyala terang. Tubuhnya lelah luar biasa, tetapi matanya tidak bisa terpejam. Ia terus-menerus merasa diawasi. Tidak ada lagi gangguan fisik yang ekstrim seperti pintu terguncang, namun suara-suara halus kembali terdengar. Bisikan-bisikan dalam bahasa yang tidak ia mengerti, suara langkah kaki ringan, dan sesekali aroma melati yang menusuk hidung. Puncak kengerian terjadi tepat saat adzan subuh mulai terdengar samar-samar dari masjid di kejauhan. Tiba-tiba, semua lampu di kamar berkedip-kedip dengan cepat, lalu padam total. Kamar menjadi gelap gulita seketika. Bersamaan dengan itu, Anto merasakan hawa dingin yang paling ekstrim, seolah ia berada di dalam ruang pembeku. Ia mendengar suara tawa perempuan yang melengking dari sudut gelap kamar, tawa yang terdengar mengejek dan penuh kemenangan. Anto menjerit ketakutan, ia meraba-raba mencari ponselnya, menyalakan senter dari layar ponsel yang sinarnya terasa begitu kecil di tengah kegelapan pekat itu. Ia mengarahkan cahaya senter ke sumber suara tawa tadi. Tidak ada apa-apa. Namun, suara tawa itu masih terdengar, kini seolah berpindah-pindah tempat di sekeliling ruangan. Anto segera membaca ayat kursi sekeras-kerasnya, suaranya bergetar karena takut. Ajaibnya, setelah beberapa saat ia membaca ayat suci itu dengan penuh keyakinan, suara tawa itu perlahan menghilang. Lampu kamar kembali menyala satu persatu, meskipun awalnya masih berkedip. Hawa dingin yang membekukan perlahan mulai normal kembali. Anto terduduk lemas di lantai, napasnya tersengal-sengal, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ia tahu ia tidak bisa bertahan lebih lama lagi di kamar ini. Begitu cahaya matahari pertama mulai masuk melalui celah jendela, Anto segera mengemasi barang-barangnya dengan tergesa-gesa. Ia tidak peduli lagi dengan penampilannya yang acak-acakan atau rasa lelahnya. Yang penting adalah keluar dari kamar 301 dan hotel itu secepat mungkin. Ia bahkan tidak berani mandi atau sekadar mencuci muka. Ia langsung menuju resepsionis untuk check out, beberapa jam lebih awal dari jadwal seharusnya. Ia hanya memberikan alasan ada urusan mendadak, tidak berani menceritakan kejadian semalam. Ia segera meninggalkan Hotel Van Oranje dengan perasaan lega sekaligus trauma. Pengalaman mengerikan di Hotel Van Oranje Bandung meninggalkan bekas yang mendalam bagi Anto. Ia menjadi lebih penakut dari sebelumnya, terutama jika harus menginap di tempat-tempat tua atau yang memiliki sejarah kelam. Namun, di sisi lain, kejadian itu juga membawanya pada perenungan yang lebih dalam tentang kehidupan, kematian, dan keberadaan alam gaib dari sudut pandang keimanannya sebagai seorang Muslim. Dalam ajaran Islam, keberadaan jin sebagai makhluk ciptaan Allah yang hidup di dimensi berbeda namun berdampingan dengan manusia adalah sebuah fakta. Jin, seperti halnya manusia, ada yang beriman dan ada yang kafir. Jin kafir atau setan seringkali bertujuan mengganggu, menakut-nakuti, bahkan menyesatkan manusia. Penampakan sosok noni Belanda atau gangguan fisik yang dialami Anto adalah salah satu bentuk manifestasi dari keberadaan mereka, yang mungkin menghuni tempat-tempat tertentu seperti bangunan tua yang lama kosong atau memiliki sejarah tragis. Islam mengajarkan bahwa jin diciptakan dari api dan memiliki kemampuan untuk berubah bentuk atau menampakkan diri dalam wujud tertentu atas izin Allah. Islam juga memberikan tuntunan bagaimana bersikap menghadapi gangguan semacam itu. Bukan dengan rasa takut yang berlebihan hingga melupakan Allah,
melainkan dengan memohon perlindungan kepadanya melalui doa, zikir, dan membaca ayat-ayat Al-Quran seperti ayat kursi yang terbukti mampu mengusir gangguan tersebut dalam pengalaman Anto. Kejadian ini menyadarkan Anto akan kekuatan doa dan pentingnya menjaga hubungan spiritual dengan Sang Pencipta sebagai benteng pertahanan utama dari segala gangguan, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Mengingat Allah memberikan ketenangan hati dan perlindungan. Pelajaran moral yang bisa diambil dari kisah Anto adalah pentingnya adab saat memasuki tempat baru, terutama tempat yang memiliki sejarah panjang atau dikenal angker. Mengucapkan salam, berdoa, dan menjaga perilaku adalah hal yang dianjurkan. Selain itu, kisah ini mengingatkan kita untuk tidak sombong atau meremehkan keberadaan makhluk lain ciptaan Allah, meskipun kita tidak bisa melihat mereka. Kesombongan dan kelalaian dari mengingat Allah bisa menjadi celah bagi gangguan mereka. Hikmah lainnya adalah bahwa setiap kejadian, bahkan yang paling menakutkan sekalipun, bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah jika disikapi dengan benar. Rasa takut yang Anto alami mendorongnya untuk lebih banyak berdoa dan menyadari kelemahan dirinya sebagai manusia serta kebesaran Allah sebagai pelindung sejati. Pengalaman ini, meskipun traumatis, pada akhirnya memperkuat keyakinan Anto akan adanya alam gaib dan pentingnya berlindung hanya kepada Allah semata. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan, segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.